Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianda Dewasyati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan masa praksara di Indonesia. Nah, di sini itu media pembelajarannya menggunakan PPT atau sumber pembelajaran itu mengenai PPT. Nah, pada masa-masa inilah di mana kita akan mengetahui bagaimana sih orang dulu itu hidup dan juga peninggalan-peninggalannya itu apa saja dan dari mana asalnya bangsa Indonesia ke maksudnya, manusia dulu ke Indonesia. Nah, di bab 3 ini tujuan pelajarannya yaitu untuk menjelaskan pengertian praksara, mengidentifikasikan priorisasi masa praksara di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa praksara, dan juga menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan, membahas subbab yang ada 4. Yang pertama yaitu prestasi masa praksara, kemudian perkembangan masa praksara, dan juga yang ketiga peninggalan masa praksara, dan juga yang keempat yaitu nenek moyang, bangsa Indonesia. Terus selanjutnya yaitu pengertian, praksara atau prasejarah. Di mana zaman praksara ini masyarakat kepulauan Indonesia mulai meninggalkan masa praksara dengan mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi, dan praksara diartikan sebagai zaman ketika manusia belum mengenal tulisan atau belum ada temuan tulisan. Zaman yang juga disebut Nirlea, yaitu Nir artinya tidak, Leka artinya tulisan, zaman manusia yang tidak mengenal tulisan. Nah, pada zaman dulu manusia itu masih belum mengenal tulisan, kemudian masih belum adanya peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya itu periodisasi masa praksara, di mana berdasarkan geologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Ozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Neozoikum. Neozoikum. Nah, untuk Azoikumnya, untuk berdasarkan geologinya, bumi terbentuk kurang lebih 250 juta tahun dengan secara bertahap atau berangsur-angsur. Nah, di mana bumi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, menurut geologi, perpanjangan tahap terbentuknya kulit bumi dapat dibagi atas zaman-zaman seperti berikut. Yang pertama ada Azaikum yang kurang lebih tuh 2.500 juta tahun, di mana proses pembentukan bumi itu masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, pada kulit ini bumi itu masih panas sekali. Dan juga, zaman ini 2 yaitu Alsatikum dan juga Calabrium. Yang kedua ada Paleozoikum di mana kurang lebih pada tahun ke-370, 40 juta tahun. Tahap ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yaitu Kambrium, Ordovirium, Ziur, Devon, Charbon, dan juga Perem. Di mana zaman Karbium mulai ada kehidupan yang amat primitif seperti tanaman multisel, trilobita, kereng, ubur-ubur, dan juga cacing. Kemudian ada zaman Ordosium, mulai muncul binatang tidak bertulang belakang dan sejenis ikan tidak berahang, serta gulma laut. Yang ketiga yaitu zaman Silur, di mana mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang tertua, misalnya ikan hiu purba. Zaman Devon, mulai ada kehidupan binatang sejenis amfibi tertua. Dan yang kelima yaitu zaman Karbon, mulai ada binatang merayap jenis reptil. Dibagi menjadi dua yaitu karbon awal dan juga karbon akhir. Yang terakhir yaitu zaman Perm atau Permian. Mulai ada hewan barat jenis Chagurtus, ikan air tawar, reptil, dan juga jenis Polychaetaurus. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan corak kehidupannya. Ada 3. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam untuk petani, kemudian ada masa perundagian. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini masa ketika mereka masih belum hidupnya tuh masih nomaden, masih berpindah-pindah untuk mencari makanan yaitu dengan berburu. Nah, kebanyakan dari manusia zaman dulu itu apa ya? Hidupnya tuh tinggal di daerah pesungaian gitu, perairan, karena di sana tuh banyak sumber makanan. Nah, kemudian ketika mereka sudah tidak menemukan makan lagi, mereka akan berpindah-pindah. Nah, kemudian yang kedua itu masa bercocok tanam atau petani, di mana mereka sudah mulai mengenal, pertanian atau bercocok tanam, sehingga mereka, hidupnya itu masih untuk awal itu masih berpindah-pindah, tapi akhirnya mereka untuk hidup stay di suatu tempat tersebut. Yang ketiga yaitu masa perundagian, di mana mereka itu sudah mengenal, apa ya, perubahan alat misalnya dari ini berdasarkan kalau alat-alatnya itu ada zaman batu dan juga zaman logam.
Nah, pada masa perundagayan inilah mereka sudah mengenal, zaman logam, yaitu berupa tembaga, perunggu, dan juga besi. Nah, perbedaan antara zaman batu dan zaman logam di sini adalah di mana zaman batu merupakan, alat-alat kebutuhan pada masa itu menggunakan kebanyakan dari batu dan zaman logam begitu juga yaitu dari zaman logam. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai budaya dan masa prasara di Indonesia, di mana ada masa berburu dan meramu tingkat awal, di mana, mereka itu, masih masih hidupnya itu masih nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah atau mengembara, berburu atau kegiatan untuk memperoleh bahan makanan dengan cara memburu, memasang perangkap, dan juga, menjilat binatang. Yang kedua itu ada merasa meramu dan meramu tingkat lanjut, di mana, cara kehidupannya itu hidupnya itu bersifat semi sedenter atau setengah menetap. Sudah mulai memiliki kepandaian dalam mengolah tanah dengan menanam padi. Nah, peralatan yang digunakan itu ada, alat budaya Kloken Denger, seperti itu. Atau seperti alat serpih bila, alat-alat dari tulang, seperti itu. Nah, kemudian ada masa bercocok tanam di mana masyarakat sudah hidup menetap atau sedenter dalam perkampungan secara bersama, di mana masyarakat bercocok tanam mengenal dua macam penguburan, itu penguburan primer atau langsung dan juga penguburan sekunder atau tidak langsung. Masyarakat bercocok tanam sudah terampil dalam menggerabah, anyaman, pakaian, dan juga perahu. Masyarakat bercocok tanam juga mengenal perdagangan dengan sistem barter atau tukar-menukar dengan menggunakan barang pada masanya. Nah, selanjutnya yaitu ada masa perundagian, di mana mereka sudah, apa sih namanya, sudah mengenal, alat-alat yang sudah, lebih lebih bagus dari yang sebelumnya, seperti itu ya. Pada masa ini masyarakat sudah mengenal teknik-teknik pengolahan logam. Nah, seperti tadi yang saya ucapkan, di mana peralatan yang digunakan yaitu, kara perunggu, kapak corong, bejana perunggu, arca perunggu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nenek moyang bangsa Indonesia, di mana penelitian dilakukan oleh Prof. von Heide-Gelder menyatakan nenek moyang Indonesia berasal dari daratan Asia. Perpindahan terjadi tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi, yaitu awal mula di Yuhan atau Cina Selatan, lalu pindah ke selatan Vietnam sehingga Asia lazim disebut Austronesia, yaitu bangsa Melayu. Nah, perpindahan dan persebaran bangsa Melayu Australia ke Indonesia yaitu ada 2, yaitu ada periode pertama dan juga periode kedua. Di mana periode pertama ini sekitar tahun 1500 sebelum Masehi atau sering disebut Proto Melayu atau Melayu tua dari Yunani Cina Selatan. Nah, di sini ada 2 jalur nih, yaitu pertama jalur barat, di mana mereka melalui Thailand, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada jalan timur, di mana melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, terus ke Sulawesi dan selanjutnya, tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, untuk periode kedua yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi disebut sebagai Deutero Melayu atau Melayu Muda, berasal dari Dong Song, Vietnam. Nah, pada masa ini mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan logam, sehingga Indonesia memasuki masa yang disebut dengan masa perundagian. Barang-barang dari kebudayaan logam Indonesia itu antara lain meliputi kapak corong, nekara, belanja perunggu, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk tradisi masyarakat Indonesia pada zaman prasarat ini ada 2. Nah, saya akan menjelaskan satu yaitu penelitian dari Cordes, di antaranya yaitu memelihara ternak, kepercayaan menguasai gunung, penguasa gunung, kemudian mengenal teknik perundagian, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, slide-nya sudah habis. Nah, di sini, dengan menggunakan PPT seperti ini, pembelajaran itu akan lebih efektif dan juga lebih menarik karena ada, suasana yang berbeda dengan hanya membaca, berceramah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk kalian, para guru yang ingin menjelaskan secara, efektif, juga kreatif, dan juga menarik, lakukan cara ini dengan menggunakan PPT slide, di mana kalian, menggunakannya dengan editing yang cukup menarik dan sesuai tema, dan juga memberikan poin-poin penting di dalam pembelajaran kalian. Sehingga pembelajaran yang diterima oleh siswa itu, cukup, apa ya, cukup lengkap dan cukup menarik. Seperti itu. See you.